Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Badriatul Mufarwahah. Perkenalkan, nama saya Nabila Herlia. Nama saya Jingga Cahindria Murti. Perkenalkan, nama saya Jahratul Aulia Rohman. Kami di sini ingin menjelaskan materi trigonometri. Mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas rumus trigonometri. Di sini ada bangun segitiga siku-siku. Nah, gimana cara mencari sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan dari sudut yang tertera tersebut, yaitu sudut alfa. Yang pertama kita harus tahu dulu sisi miring, depan, samping, dan sudut yang dimaksud. Yang ini adalah sisi depan. Kenapa disebut sisi depan? Karena berada di depan sudut alfa atau sudut yang dimaksud. Nah, yang ini adalah sisi miring. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku. Dan yang ini sisi samping karena berada di samping sudut alfa. Setelah kita sudah menemukan sisi depan dan sisi sampingnya, lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus trigonometri berikut. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, untuk kosek, sekan, dan kotangan itu kebalikan dari sudutnya masing-masing. Misalkan kosek alfa sama dengan sisi miring per sisi depan, sekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping, dan kotangan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan. Untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Carilah nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan dari sudut beta. Kita cari dulu sisi miring, depan, dan sampingnya. Untuk sin beta, rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 8 dan sisi miringnya 12. Untuk cos beta, rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Jadi, hasilnya 10 per 12. Untuk tan beta, rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi, menghasilkan 8 per 10. Selanjutnya, kosek beta rumusnya adalah kebalikan dari sin beta, yaitu sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya 12 dan sisi depannya 8. Untuk sekan beta rumusnya adalah kebalikan dari cos beta, yaitu sisi miring per sisi samping. Jadi 12 per 10. Dan untuk kotangan beta rumusnya adalah sisi samping per sisi depan karena kebalikan dari tan beta. Untuk soal selanjutnya, diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Yang ditanyakan adalah nilai cos alfa dan tan alfa. Nah, di sini kan sudah diketahui nilai sin alfanya. Selanjutnya, tinggal kita mencari nilai cos alfa dan tan alfa. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus sin alfa adalah sisi depan per sisi miring dan menghasilkan 3/5 atau Z per X. Sisi depan dan miringnya sudah diketahui nilainya nih. Tinggal mencari nilai sisi Y atau sisi sampingnya. Caranya adalah menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi akar 16 atau 4. Nah, udah semua nih mencari nilai dari sisi depan, miring, dan sampingnya. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Sudah diketahui bahwa sin alfa nilainya adalah Z per X atau 3/5. Untuk rumus cos alfanya adalah sisi samping per sisi miring dan menghasilkan Y per X atau 4/5. Tan alfa rumusnya adalah sisi depan per sisi samping dan menghasilkan Z per Y atau 3/4. Materi selanjutnya adalah sudut istimewa. Di sini ada tabel untuk mengetahui nilai sudut istimewa bisa dilihat. Atau cara mudahnya menghafal sudut istimewa adalah menggunakan tangan kalian. Nah, seperti pada gambar. Jari kelingking untuk sudut 0 derajat, jari manis untuk 30 derajat, jari tengah untuk 45 derajat, jari telunjuk untuk 60 derajat,
dan ibu jari untuk 90 derajat. Sudah bisa mengingat? Nah, selanjutnya untuk nilai dari sin 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk sin 0 derajat adalah 0, berarti jari kelingking adalah 0. Sin 30 derajat adalah 1/2 atau setengah. Karena 30 derajat berada di jari manis, maka jari manis adalah 1/2. Untuk sin 45 derajat yang terletak di jari tengah adalah 1/2 akar 2. Untuk sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 terletak di jari telunjuk. Terakhir adalah sin 90 derajat atau terletak di ibu jari. Nilai sin 90 derajat adalah 1. Untuk cos 0 derajat sampai 90 derajat adalah sebaliknya dari sin 90 derajat sampai 0 derajat, atau bisa dilihat pada gambar tangan yang tertera. Jadi, kan kalau sin 0 derajat itu nilainya 0, maka cos 0 derajat adalah 1. Karena dibalik urutannya dari sin 90 derajat yang nilainya juga 1. Selanjutnya, akan membahas sudut berelasi. Di sini kita ada gambar yang menentukan kuadran-kuadran, dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Di kuadran 1 itu ada sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2, di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3, berada di antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Dan untuk kuadran 4, ada di antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Di kuadran 1 itu semuanya pasti positif. Jadi untuk nilai sin, cos, tan, sekan, kosek, dan kotangan itu positif. Untuk kuadran 2, hanya sin dan si kebalikannya itu, yaitu kosekan yang positif, jadi sisanya adalah negatif. Di kuadran 3, yang positif hanya tan dan kotangan, berarti sisanya negatif. Dan di kuadran 4, itu cos dan kebalikannya sekan yang positif. Jika kita menggunakan sudut X atau sudut 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat itu fungsi trigonometrinya akan tetap sama. Maksudnya di sini adalah kita akan tetap memakai nama fungsi trigonometri itu. Contohnya, jika pada soal tertera sin, lalu kita menghitung menggunakan sumbu X, maka hasilnya akan tetap sin, dan seterusnya. Dan jika kita menggunakan sumbu Y, yaitu 90 derajat dan 270 derajat, itu fungsi trigonometrinya akan berubah menjadi sebaliknya. Atau contohnya, jika di soal tertera sin, lalu kita menggunakan sumbu Y, maka sin tersebut akan berubah menjadi cos dan sebaliknya. Atau jika di soalnya adalah sekan, maka berubah menjadi kosek dan seterusnya. Di sini ada tabel yang berisi rumus sudut berelasi. Bisa diperhatikan dari kuadran 1 sampai dengan 4. Untuk lebih memahami lagi, coba lihat contoh soal berikut. Nilai dari cos 120 adalah, di sini kita akan menggunakan sumbu X 180 derajat, yang artinya fungsi trigonometrinya akan tetap sama. Kita gunakan sudut 180 derajat yang berada di kuadran 2, karena nilai cos 120 derajat berada di kuadran 2. Berarti 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 120 derajat, yaitu 60 derajat. Maka hasilnya adalah min cos 60 derajat. Kenapa minus? Karena cos 120 derajat berada di kuadran 2, yang artinya cos jadi minus, karena di kuadran 2 hanya sin dan kosek yang positif. Nah, lalu kita cari nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Tinggal ditambahin minusnya di depan. Berikutnya, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu berapa nilai dari sin 225? Nah, di sini kita gunakan sumbu Y. Berarti fungsi trigonometrinya akan berubah dari sin menjadi cos. Kita gunakan 270 derajat, jadi sin 225 derajat sama dengan sin 270 derajat dikurang 45 derajat. Lalu kita ubah sin menjadi cos terlebih dahulu dan menghasilkan
min cos 45 derajat. Nilai dari cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. karena nilai cos pada kuadran 3 adalah negatif. Maka hasilnya adalah min 1/2 akar 2. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.